Halo semua, kembali lagi bersama saya Philippians Manurung di mata kuliah Dasar Pemrograman. Pada minggu ketiga ini, kita akan mempelajari tentang operator yang ada pada pemrograman bahasa C. Apa saja yang menjadi operator pada pemrograman bahasa C? Yang pertama, ada operator aritmetika. Yang kedua, ada operator relasional ataupun operator relasi. Yang ketiga, ada operator logical atau operator logika. Yang keempat, ada operator bitwise. Nah, mengenai keempat operator ini kita akan bahas. Jadi, saya harap kalian bisa memperhatikan dan juga memahami tentang keempat operator ini. Silakan diperhatikan. Nah, kita langsung masuk ke topik intinya. Operator. Definisi dari operator merupakan suatu simbol yang dapat memberitahukan suatu compiler untuk melakukan sesuatu fungsi yang spesifik. Jenis-jenis operator yang ada pada umumnya di bahasa pemrograman C ada 4. Yang pertama itu ada operator aritmetika, yang kedua ada operator relasional, yang ketiga ada operator logical, yang keempat ada operator bitwise. Nah, yang kelima, operator assignment ini merupakan modifikasi dari operator aritmetika. Nanti penjelasannya setelah ini. Yang pertama, operator aritmetika. Operator ini biasanya digunakan untuk melakukan pada operasi matematika ataupun aritmetik dari suatu operan. Operan ini bisa variabel. Nah, simbol-simbol pada operator aritmetika ini ada 7 simbol. Yang pertama ada tanda tambah, kurang, bintang, slash, kemudian tambah-tambah, kurang-kurang, dan juga persen. Kegunaan dari ketujuh fungsi ini yang pertama, yang tanda tambah itu digunakan untuk fungsi penjumlahan. Yang tanda kurang ini untuk pengurangan. Tanda bintang ini digunakan untuk fungsi perkalian. Tanda slash ini digunakan untuk fungsi pembagian. Dan juga tanda tambah-tambah ini disebut sebagai increment. Minus-minus ini disebut sebagai decrement. Dan juga persen ini disebut sebagai modulus. Modulus ataupun juga sisa hasil bagi. Untuk mengetahui fungsi dari ketujuh tanda tersebut, sebelumnya kalian silakan untuk mengetik kode program ini dan nantinya kalian perhatikan apa yang menjadi hasil keluaran dari kode program ini. Pada kode program pertama yaitu aritmetika operator. Ini adalah kode program untuk aritmetika operator. Dapat kita lihat pada baris ke-5 sampai ke-7 bahwasanya ada 3 variabel yang berbeda. Yang pertama variabel X, kedua variabel Y, dan juga ketiga variabel hasil. Nah, variabel X dan Y memiliki tipe data integer, kemudian variabel hasil tipe datanya adalah float. Fungsi scanf di baris ke-9 dan ke-10 gunanya untuk meminta user untuk memasukkan suatu nilai. Fungsi printf gunanya untuk menampilkan sesuatu ke layar. Dari kode program ini, mulai dari line ke-16 sampai dengan line ke-51, nanti di sini akan dilakukan operator aritmetika. Ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan juga modulus ataupun hasil bagi. Di sini ada increment dan juga decrement, ada min-min dan juga ada plus-plus. Kita coba eksekusi program ini. Silakan kalian buka directory penyimpanan program kalian, kemudian kalian ketik cmd ataupun command prompt. Kemudian kita buat gcc arithmetica.c -o, kemudian arithmetica.exe. Oke, kode programnya bebas dari error, maka akan muncul executable file seperti ini. Kita panggil arithmetica.exe. Nah, akan terjadi blinking ya, seperti ini. Kenapa terjadi blinking? Karena di kode programnya
kita meminta inputan. Maka selagi user tidak memasukkan suatu inputan, maka akan terjadi blinking seperti ini. Apabila kita masukkan suatu nilai, berarti nilai yang pertama itu adalah untuk si X, dan juga nilai kedua itu adalah untuk si Y. Coba kita masukkan angka yang pertama 12, maka nilai dari variabel X adalah 12, dan juga ada angka 5 untuk variabel si Y. Nah, benar ya, nilai dari X adalah 12. Jadi persen %D ini adalah format specifier untuk merefer ke nilai dari variabel. Nilai dari Y adalah 5, benar. Kemudian kita masuk selanjutnya di sini, operator aritmetikanya X dikali dengan Y adalah 60, 12 kali 5 adalah 60. Kenapa ada 2 koma di belakang? Karena dia tipe datanya adalah float dan format specifiernya kita buat %.2f. Apabila kita buat %.1f, maka dia akan muncul 60.0. Begitu juga sampai yang pengurangan ini. Kemudian kita masuk ke modulus. Nah, modulus ini adalah sisa hasil bagi. 12 dibagi 5 sisanya adalah 2. Karena apa? 5 dikali 2 adalah 10. Sisa dari 12 kurang 10 adalah 2. Maka di sini modulusnya adalah 2. Nah, untuk increment sendiri, karena pemrograman C adalah pemrograman yang prosedural, maka dia akan mengeksekusi setiap kode program dari baris ke baris. Yang pertama, nilai X sebelum di increment adalah 12 karena belum ada kita operasikan ya. Nilai si X 12 tetap. Kemudian setelah kita increment, di sini ada increment plus, maka X ditambah dengan 1 jadi 13. Begitu juga dengan si Y, dari awalnya 5 kemudian jadi 6. Nah, kemudian ada proses decrement. Proses decrement ini nilai X sebelumnya adalah 13. Kenapa 13? Karena dia prosedural, tadi saya katakan. Dia ada nilai X-nya sudah 13. Oke. Nilai X-nya adalah 13. Kemudian kita decrement, kita minus-minus. X dikurang 1 menjadi 12. Begitu juga dengan si Y. Y kurang 1 menjadi 5. Nah, operator yang kedua adalah operator relasional. Operator relasional biasanya digunakan untuk membandingkan kedua nilai dari operand ataupun variabel. Nah, operator yang biasanya digunakan pada operator relasional ini adalah ada 6 ya. Yang pertama sama dengan, yang kedua ada tanda seru sama dengan, ini ada tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar, kemudian sama dengan, lebih kecil, kemudian sama dengan. Nah, deskripsi dari ke-6 simbol ini adalah sama dengan ini untuk membandingkan nilai apabila nilainya adalah sama. Kemudian tanda seru sama dengan ini digunakan untuk membandingkan apabila kedua nilai yang kita bandingkan ya, berarti itu tidak sama. Nah, lebih besar ini apabila ada salah satu dari kedua nilai itu lebih besar, kemudian lebih kecil juga begitu. Lebih besar sama dengan ini, artinya apabila kita ingin membandingkan kedua buah nilai, apakah dia lebih besar ataupun juga sama dengan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, lebih kecil sama dengan, apakah dia lebih kecil ataupun juga sama dengan nilainya. Untuk mengetahui fungsi dari operator relasional, silakan kalian ketik kode program ini dan kalian perhatikan apa yang menjadi keluaran dari program tersebut. Pada kode program yang kedua, kode program ini untuk mengetahui tentang operator relasional. Kalian lihat pada line kelima, ada 3 buah variabel yang berbeda. Yang pertama variabel A, variabel B, dan juga variabel C. Ketiga variabel ini tipe datanya adalah integer. Nah, untuk mengetahui hasil relasional, variabel C ini merupakan menjadi hasil. Kita buat contohnya. Nah,
Pada line ketujuh kita akan mengecek C sama dengan apakah A lebih besar dari B. 10 lebih besar dari 20, pastinya hasilnya tidak. False ya, berarti hasilnya nanti akan menjadi 0. Kita langsung eksekusi aja coba ya. Buka directory penyimpanan kode kalian, kemudian klik cmd ataupun command prompt. Kita membahas tentang relasional. GCC relational.c, kemudian min o, kemudian relational.exe. Nah, benar bahwasanya kode programnya bebas dari error. Relational.exe. Nah, kalian perhatikan hasil keluarannya. Hasil dari operasi C sama dengan A lebih besar dari B. 10 lebih besar dari 20 pastinya tidak, maka hasilnya 0 atau false. Kemudian C sama dengan A lebih besar sama dengan apakah 10 lebih besar ataupun sama dengan 20? Tidak, maka hasilnya 0. Kemudian C sama dengan 10 lebih kecil dari 20. Benar ya, maka hasilnya adalah 1. True, karena 10 memang lebih kecil dari 20. C sama dengan 10 lebih kecil atau sama dengan 20. Karena dia atau lebih kecilnya memenuhi, maka nilainya adalah true, 1. Kemudian C adalah 10 sama dengan 20. Apakah 10 sama dengan 20? Pastinya tidak, maka dia akan menjadi false. Kemudian ada di sini C sama dengan 10 tidak sama dengan 20. Benar ya? Maka nilainya bernilai 1. Nah, yang ketiga ada operator logikal. Nah, operator logikal biasanya digunakan untuk mengkombinasikan dua atau lebih suatu syarat ataupun kondisi. Nah, syarat atau kondisi ini apabila memenuhi, maka akan kita lakukan fungsi ataupun aksi selanjutnya. Ada 3 operator untuk logika. Yang pertama ada simbol dan juga ini ada garis 2 dan juga ada tanda seru. Nah, dan ini digunakan untuk sebagai AND. Nah, apabila kedua syarat memenuhi dan kedua atau lebih syarat terpenuhi, maka dia akan mengembalikan nilai true. Kemudian ini ada slash, ini adalah atau. Nah, jadi dan ini apabila ada 2 atau 3 syarat, maka 2 ataupun 3 syarat ini harus betul-betul terpenuhi. Misal, aku dan dia pergi ke kampus, maka yang harus betul-betul pergi adalah aku dan dia, karena kami berdua kan berarti. Nah, kalau ini kita pakai pakai simbol atau, aku atau dia pergi ke kampus, berarti bisa aku yang pergi, bisa dia yang pergi, begitu. Kemudian ini ada tanda seru, ini adalah not, tidak, begitu ya. Nah, untuk mengetahui fungsi dari simbol-simbol di atas, silahkan kalian ketik kode program ini dan kalian perhatikan apa yang menjadi keluaran dari program ini. Nah, pada kode program yang ketiga adalah kode program logical operators. Pada kode program ini dapat kita lihat bahwasanya ada 4 variabel yang berbeda, X, Y, A, dan juga B. Keempat variabel ini memiliki tipe data integer atau tipe datanya adalah integer. Nah, di sini kita mulai inisialisasi dan juga melakukan operasi terhadap variabel X dan Y. 5 lebih kecil dari 10. Ya, maka nilai X adalah 1. Y sama dengan 8. 2 tambah 6, 8. Lebih besar dari 13, tidak. Maka nilai Y adalah false atau 0. Nah, di baris ke-11 sampai ke-13 kita operasikan variabel si A. A merupakan X dan Y. Nah, nanti akan muncul tabel logika di atas ini seperti ini. Nah, dapat kita lihat bahwasanya nilai X adalah 1. 1 dan 0 nilainya akan menjadi 0 berdasarkan tabel ini. Kalau 1 atau 0, hasilnya akan menjadi 1 berdasarkan tabel dapat kalian lihat. Nah, maka nanti yang akan di print adalah nilainya seperti ini.
nilai X adalah 1, nilai Y adalah 0, kemudian A dan B-nya adalah 0 dan 1, kemudian not B berarti kebalikannya, B-nya sama dengan 1, maka not-nya adalah 0. Kita coba eksekusi. GCC logical.c min o logical.exe. Nah, maka akan muncul tampilan executable file seperti ini. Kita akan panggil logicalnya .exe. Nah, kita validasi dulu bahwasanya apa yang kita prediksikan dan juga hasilnya benar ya. Bahwasanya nilai X adalah 1, benar. Kemudian nilai Y adalah 0, benar. Kemudian nilai A-nya adalah 0, benar. Kemudian nilai B adalah 1. Dan juga not dari si B, karena B-nya adalah 1, maka not-nya adalah 0. Selanjutnya ada operator bitwise. Operator bitwise biasanya digunakan untuk melakukan operasi pada level bit dari suatu operan. Nah, ada 6 simbol di operator bitwise ini. Yang pertama adalah simbol dan, itu adalah mengindikasikan AND. Garis ini mengindikasikan OR. Simbol ini mengindikasikan XOR ataupun exclusive OR. Simbol ini mengindikasikan NOT. Simbol lebih kecil ini mengindikasikan untuk left shifting. Jadi bitnya digeser ke kiri. Kemudian di sini ada simbol lebih besar ini untuk right shift ataupun shifting bit ke kanan. Untuk mengetahui hasil dari operator bitwise, silahkan kalian mengetik kode program ini dan kalian perhatikan apa yang menjadi keluaran dari simbol bitwise operator. Nah, sekarang di kode program yang keempat ada bitwise operator. Kita contohkan seperti ini. Ada variabel A dan juga variabel B yang sudah kita assign value-nya, di mana A adalah 5 dan B adalah 9. Tipe data kedua variabel ini adalah sama-sama integer. Kenapa saya tulis di sini? Ini merupakan bilangan biner dari angka 5 dan juga ini merupakan angka biner dari angka 9. Nah, untuk mengetahui bagaimana mencari bilangan biner ini, silahkan cek video ini. Untuk mengetahui bagaimana mencari suatu bilangan biner dari suatu bilangan, kita contohkan dua buah bilangan 5 dan juga 9. Kalian perhatikan mencarinya, 5 dibagi dengan 2 adalah 2. Kenapa? 2 dikali 2 adalah 4. Sisanya supaya menjadi 5 adalah 1. Kita buat sisanya di sebelah kanan, pembaginya di sebelah kiri. Kemudian 2 dibagi 2 adalah 1. Sisanya adalah 0 karena 1 dikali 2 sama dengan 2. Sisanya adalah 0, kita buat di sebelah kanan. Kemudian 1 dibagi dengan 2 hasilnya 0. Kita buat sisanya adalah 1. Maka 5 sama dengan angka binernya dari bawah ya, 101. 101. Kenapa begitu? Pada barisan paling kanan ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi yang bernilai 1 adalah 2 pangkat 0 dan juga 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 2. 1 ditambah dengan 4 adalah 5. Kemudian kita contohkan di angka 9. 9 bagi 2 adalah 4. 4 dikali 2 adalah 8, sisanya 1. Kemudian 4 dibagi 2 adalah 2, sisanya 0. 2 dibagi 2 adalah 1, sisanya 0. Kemudian 1 dibagi 2 adalah 0, sisanya adalah 1. Maka bilangan biner untuk angka 9 adalah 1001. 1001. Kalian perhatikan, sebelah kanan adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Yang bernilai 1 adalah 2 pangkat 0 dan juga 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 3 adalah 1 ditambah 8 sama dengan 9. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana pengkonversian bilangan menjadi biner,
maka dia mengoperasikan bilangan-bilangan biner dari kedua bilangan ini. Karena kan bitwise seperti yang tadi kita bilang, kita ketahui dari slide bahwasanya bitwise akan melakukan suatu perhitungan berdasarkan di bit levelnya. Nah, maka A dan B nilai A-nya adalah 0101 dan yang 9 adalah 1001. 0 dan 1. 0 dan 1 hasilnya adalah 0. Gitu ya. Kemudian 1 dan 0 hasilnya juga 0. 0 dan 0 hasilnya juga 0. Kemudian 1 dan 1 hasilnya adalah 1. Maka nanti yang ditampilkan di sini adalah 0001. Coba kita run cmd command prompt, kemudian gcc spasi bitwise, kemudian min o, kemudian bitwise.exe. Maka akan muncul executable file seperti ini. Kita panggil bitwise.executable-nya. Nah, benar ya, bahwasanya nanti hasilnya adalah 1. Karena berdasarkan perhitungan biner 0001, berarti dia 2 pangkat 0 adalah 1. Dan juga kalian cari coba ini 13 apakah benar hasil dari ataunya, dan juga hasil dari XOR bilangan antara 5 dan juga 9. Oke, silakan kalian cek berdasarkan tabel berikut. Nah, yang terakhir ada assignment operator seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya assignment operator merupakan modifikasi dari arithmetic operator. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan kalian ketik kode program di bawah ini dan kalian perhatikan apa yang menjadi keluaran dari program ini. Demikianlah penjelasan mengenai operator-operator apa saja yang dapat kita gunakan pada pemrograman bahasa C. Semoga berdasarkan informasi yang ada pada video ini kalian dapat mengerti, dan juga pesan saya tetap semangat belajar walaupun di rumah aja, dan juga implementasikan kode program yang ada di modul dan juga yang ada di video ini di laptop kalian masing-masing menggunakan editor. Dan saya harap kalian juga bisa eksplorasi lebih dalam mengenai topik yang satu ini. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar. Terima kasih, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah.